Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari, NIM 200266040 dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi kebutuhan ujian akhir semester manajemen koleksi, yaitu menjelaskan mengenai kebijakan pengembangan koleksi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian kebijakan pengembangan koleksi, yang kedua asas kebijakan pengembangan koleksi, yang ketiga fungsi kebijakan pengembangan koleksi, yang keempat yaitu manfaat kebijakan pengembangan koleksi, yang kelima informasi utama dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi, dan yang terakhir yaitu isi dari kebijakan pengembangan koleksi itu. Saya akan menjelaskan satu persatu. Terlebih dahulu, yang pertama yaitu pengertian kebijakan pengembangan koleksi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum saluran berpikir dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kebijakan adalah seperangkat strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan panduan dalam bertindak, terutama dalam kegiatan sehari-hari, dengan maksud untuk menciptakan keseragaman dalam mengelola sebuah organisasi. Kebijakan pengembangan koleksi itu adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan koleksi di suatu perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan kerangka kerja dan sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan kerja oleh staf perpustakaan dan menilai pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu asas kebijakan pengembangan koleksi. Asas kebijakan pengembangan koleksi ini terbagi 5. Yang pertama yaitu relevan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan, sehingga tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan. Yang kedua yaitu fokus on user. Pustakawan mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka dalam populasi yang dilayani. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Pustakawan harus mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka agar perpustakaan menjadi andalan pemustaka. Yang keempat yaitu kemuktahiran. Perpustakaan harus mengadakan perbarui bahan pustaka yang akan menjadi koleksi. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama yang baik dari semua pihak pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu profil koleksi perpustakaan, bidang ilmu apa yang harus mendapat prioritas dan mana yang dapat ditunda pengadaannya. Kemudian, kenali siapa yang akan dilayani perpustakaan. Ketahui bidang ilmu yang akan dikembangkan dan penelitian apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Fungsi ini adalah proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi yang memerlukan komunikasi dengan pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal. Fungsi ini, perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya. Kemudian, manfaat kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu menginformasikan pengguna, staf, dan perpustakaan lainnya mengenai cakupan koleksi yang ada dan memfasilitasi koordinasi dalam melakukan pengembangan koleksi antar institusi. Yang kedua, membantu perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua pihak yang berkepentingan, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. Yang keempat yaitu membantu membuat standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan koleksi. Yang kelima yaitu membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka baik jangka pendek atau jangka panjang.
Selanjutnya, membantu melakukan efisiensi dalam pembuatan kebutuhan sehari-hari yang akan membantu staf perpustakaan baru. Kemudian manfaat lainnya yaitu sebagai sarana untuk menangani ketidakpuasan baik dari staf perpustakaan ataupun pengguna perpustakaan. Kemudian menyediakan informasi untuk digunakan dalam penyusunan anggaran perpustakaan, membantu memperlihatkan bahwa perpustakaan benar-benar berjalan dengan baik. Membantu dalam melakukan evaluasi pribadi staf itu sendiri atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar. Membantu menjamin keberlangsungan koleksi secara berkelanjutan antara staf yang satu dengan staf lainnya. Yang terakhir, membantu untuk melatih skill staf-staf baru. Yang kelima, informasi utama dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi itu ada 3. Yang pertama yaitu kekuatan serta kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu pemustaka dan perubahan kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu sumber-sumber informasi lain. Yang terakhir, isi dari kebijakan pengembangan koleksi. Isi dari kebijakan pengembangan koleksi ini ada beberapa poin. Yang pertama, berisi penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk seleksi. Berisi metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, dan informasi berupa pedoman dan kriteria serta daftar review buku. Berisi masalah khusus serta seperti jenis bahan pustaka yang tidak dikoleksi berupa teks dari satu judul. Berisi penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan yang dibagi atas subjek dan keterangan mengenai prioritas. Kemudian berisi jenis bahan pustaka beserta definisi tiap jenis dan kategorinya. Dan pentingnya bahan pustaka tersebut bagi pihak pemangku kepentingan. Berisi hadiah dan cara penanganannya. Pinjam antar perpustakaan, jaringan dan bentuk kerjasama lain yang berpengaruh terhadap perkembangan koleksi. Berisi kriteria dan tata cara penyiangan. Berisi sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intellectual freedom. Sekian dan terima kasih. Hanya segitu penjelasan saya mengenai pengembangan koleksi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.